Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita telah masuk dalam Minggu Advent yang pertama di tanggal 29 November 2020. Sebelum kita memulai ibadah hari Minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru, nafas kehidupan yang baru. Dan pada hari ini kami ingin sama-sama berkumpul ya Tuhan untuk memuji nama-Mu, baik dari gereja ataupun dari rumah kami masing-masing. Turunkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami fokus dan dapat menikmati ibadah dari awal hingga akhir dan mendengarkan firman-Mu, serta bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua menghadap Tuhan. Ber
dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 16, kedatangan Tuhan. Kita mempercayai dan menyaksikan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyatakan Yerusalem yang baru, sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Saat itulah dunia ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan datang. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus siaga dan berjaga-jaga
di dalam kesetiaan dan pengharapan akan kedatangannya. Karena saat itulah berlaku hukum dan kasih karunia-Nya. Dengan ajaran ini, hendaknya kita sungguh-sungguh memakai waktu dalam kehidupan kita sebagai masa kasih karunia dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menolak kebiasaan yang mencoba menghitung dan menentukan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Demikian juga dengan pandangan yang mengatakan tidak ada akhir dari dunia ini. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam pengakuan dosa, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita akan berdiri, lebih meminta kepadanya. Angkat diriku ya Tuhan, lebih dekat lagi kepadamu, ke tempat yang lebih tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita nyanyi lagu yang kedua. Menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermula hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel untuk kita minggu ini yang tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Kita baca secara bersaut-sautan dan di ayat 40 kita bersama-sama. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita nyanyikan Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi. Shalom, Warta Remaja KBP Rawamangun, Minggu 29 November 2020. Ibadah Minggu KBP Rawamangun. Minggu hari ini, 29 November 2020, dan seterusnya setiap hari Minggu, Gereja KBP Rawamangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja, yaitu pukul 6 WIB dan pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 13 WIB khusus, dan pukul 16.30 bahasa Indonesia. Semua ibadah tersebut kecuali pukul 6 WIB akan disiarkan langsung dari gereja atau live streaming. Ibadah remaja. Minggu hari ini 29 November 2020, pukul 8 WIB dilaksanakan ibadah remaja secara live streaming dari gereja. Diharapkan agar semua remaja mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Pelayanan khusus dewan-dewan. Untuk pelayanan Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia dapat dibaca di Warta Cetak atau di web HKBP Rawamangun. Pemberitahuan hendak menikah. Akan menerima pemberkatan pernikahan Frankie Johan Liberty Sitio, putra dari Bapak Biner Saragi Sitio, Ibu Lince Ria Boru Pardede. Anggota Jemaat HKBP Resort Tanjung Priok Timur dengan tunangannya Irawati Luciana Putri Boru Hutayan. Putri dari Bapak Bistok Mangapul Manogari Hutayan, Ibu Krisna Malasari Boru Siregar. Anggota Jemaat HKBP Rawamangun, Wik Kelapa Gading. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 9 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Akan menerima pemberkatan pernikahan Febrin Christopher Mangatur Napitupulu SH, putra dari Bapak Saud TP Napitupulu, Ibu Purnama Boru Situmorang. Anggota Jemaat HKBP Resort Rawamangun, Wik Pelomas Kampung Baru dengan tunangannya Leli Ningsi Ardina Aprilita Boru Siagian ST. Putri dari Bapak Edison Siagian almarhum, Ibu Herdina Boru Pangaribuan. Anggota Jemaat AKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya Bekasi. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 di Gereja AKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya Bekasi. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Effendi Januari Sartana Simanjuntak, putra dari Bapak Nelson Simanjuntak almarhum, Ibu Meriati Boru Panggabean, anggota Jemaat HKBP Rawamangun, Wik Kayu Jati Sunan Giri. Dengan tunangannya, Fitri Anggriani Boru Nababan, putra dari Bapak Sudarmono, Ibu Dumaria Boru Butar-Butar, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik khusus. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhan memberkati mereka agar menjadi keluarga yang baik. Meninggal dunia. 1. Pada hari Minggu 22 November 2020 telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Dr. Andus Tiopan Halasan Tambunan, umur 79 tahun, suami dari Ibu Sinta Boru Sitohang, alamat Jalan Bambu Apus Raya nomor 78, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Penguburan hari Senin 23 November 2020 di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Pada hari Kamis 26 November 2020, telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Insinyur Paul Sianturi, MM, umur 53 tahun, suami dari Ratna Riana Boru Saragi. Alamat Jalan Batu Amantis, nomor 9, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Pelomas, Kampung Baru. Penguburan hari Sabtu 28 November 2020 di TPU Pondok Kelapa. Tuhan memberkati
kekuatan, dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Persembahan dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di Warta Jemaat yang disediakan gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan minggu ini demi kemuliaan namanya. Demikian Warta Jemaat di gereja kita minggu ini. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku dengar firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Saya boleh bergembira melihat kebaktian remaja hari ini, walau tidak banyak tetapi sudah dihadiri oleh beberapa remaja. Tetap semangat, jangan takut, dan tetap berjaga-jaga dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nats khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 24 ayat 7-10. Dengan memiliki tema di gereja seluruh UM, ya UM, bukan hanya HKBP, tapi seluruh gereja UM mengatakan nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Kita baca di dalam hati kita masing-masing dari Mazmur 24 ayat 7-10 demikian dikatakan, "Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia? Itu Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan." Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam nats khotbah kita ini ada tanya jawab di pintu gerbang yang akan dilewati oleh Tuhan sebagai Raja Kemuliaan. Tanya jawab ini pasti berakar dalam suatu perayaan di mana Tuhan disambut di Yerusalem sebagai Raja Kemuliaan. Kalau minggu ini
Lilin sudah bernyala satu, itu pertanda saya harus mengucapkan kepada kita selamat tahun baru gerejawi. Tahun baru gerejawi ditandai dengan nyalanya satu lilin yang kita sebut dengan Minggu Advent yang pertama. Biasanya minggu-minggu Advent di dalam tradisi gereja itu sebagai minggu-minggu persiapan perayaan Natal, menyambut kelahiran Yesus Kristus, menyambut kedatangan Tuhan sebagai juru selamat dunia. Kitab Mazmur adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi nubuat-nubuat tentang berbagai macam hal, termasuk nubuat tentang kedatangan seorang raja kemuliaan. Kalau nats kita ini ada pertanyaan mengatakan, siapakah raja kemuliaan itu? Ini pertanyaan sampai 2 kali. Ya, nats kita ini kayaknya nats kembar. Ayat 78, 9 dan 10. Siapakah raja kemuliaan itu? Mari kita jawab pertanyaan ini. Yang pertama, jawabannya ada di dalam Yohanes 1 ayat 14 yang mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penggenapan dari nubuat kedatangan Raja Kemuliaan mengatakan bahwa Raja Kemuliaan adalah anak tunggal Bapa. Dan kita melihat kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita bilang anak tunggal Bapa Yesus Kristus, berarti siapakah Raja Kemuliaan itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, siapakah Raja Kemuliaan itu? Dia adalah Raja, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Di sini Tuhan sebagai Yahweh. Kalau sudah dibilang YHWH, Yahweh dalam bahasa Ibrani, itu mau mengatakan bahwa pribadi Allah yang sejati. Raja Kemuliaan itu adalah Yahweh, Allah yang jaya perkasa untuk mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu iblis. Karena di 1 Yohanes 5 ayat 5 dikatakan, siapakah yang bisa mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah jaya dan perkasa. Kalau tadi yang pertama, siapakah Raja Kemuliaan? Jawabnya Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua adalah pribadi yang sejati, anak Allah jaya perkasa. Yang ketiga, siapakah Raja Kemuliaan itu? Dikatakan dalam ayat 7 dan ayat 9. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah hai kamu pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Melalui kedua ayat ini, ayat 7 dan ayat 9 yang diulangi, ada 2 perbandingan yang luar biasa antara pintu-pintu gerbang dengan Raja Kemuliaan. Perbandingan yang pertama kita lihat, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbang dalam tradisi Israel adalah pintu-pintu yang tinggi-tinggi. Kalau sudah dibilang pintu gerbang, berarti dia pintu yang tinggi. Namun Raja Kemuliaan yang datang itu, siapakah Raja Kemuliaan? Jauh lebih tinggi daripada pintu-pintu gerbang itu tadi. Perbandingan yang kedua, ya, kalau dikatakan angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, perbandingan yang kedua, terangkatlah hai pintu-pintu yang berabad-abad.
Pintu gerbang di Israel adalah pintu yang sudah sangat lama. Sudah berabad-abad ada di sana. Namun kemuliaan raja itu sudah ada. Bahkan sudah sangat lama. Sudah berabad-abad. Namun raja kemuliaan itu sudah lebih dulu ada sebelum pintu gerbang yang berabad-abad tadi. Jadi boleh kita katakan ini sejak dari kekekalan. Kalau ditanya lagi pertanyaan tadi, siapakah raja kemuliaan itu? Dialah Yesus, Allah yang kekal, yang melampaui ruang dan waktu. Yesus jauh lebih tinggi dari pintu-pintu gerbang itu. Yang walaupun pintu-pintu itu diangkat setinggi-tinggi ke atas. Dan Yesus juga sudah ada jauh sebelum pintu-pintu gerbang yang berabad-abad itu ada. Oleh karena itu Yesus adalah Allah yang kekal itu menawarkan hidup. Bukan hidup biasa-biasa saja, tetapi menawarkan hidup yang kekal kepada kita semua yang katanya kita percaya kepada Dia. Seperti yang disebutkan di dalam Yohanes 3 ayat 16, semua kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Allah yang kekal membawa kemuliaan, menawarkan kehidupan yang kekal. Kembali, kalau kita tahu Yesus menawarkan kehidupan yang kekal, siapakah raja kemuliaan itu? Dialah Yesus Allah yang kekal, yang melampaui ruang dan waktu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan ini hadir lagi di ayat 10. Siapakah raja kemuliaan itu? Dijawab di sini, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam mau menunjukkan bahwa raja kemuliaan adalah pencipta alam semesta. Jadi menurut renungan ini ada 4 jawaban untuk pertanyaan siapakah raja kemuliaan itu. Yang pertama tadi, Yesus, Allah yang menjelma sebagai manusia. Yang kedua, Allah jaya dan perkasa. Yang ketiga, Allah yang kekal, yang melampaui ruang dan waktu. Yang keempat, Allah pencipta alam semesta. Raja kemuliaan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana saat kita menanti Advent, penantian, menanti kedatangan Yesus, menanti kelahiran Yesus. Bahwa kelahiran Yesus bukan hanya tradisi yang dirayakan oleh setiap umat Kristen. Tapi kita harus bisa memetik makna daripada kelahiran itu. Di dalam persiapan menyongsong kelahirannya, di dalam menyongsong kedatangannya, kita diajak untuk bersiap siaga. Bukan untuk duduk, bukan untuk tidur-tiduran, bukan untuk berpangku tangan menanti kedatangan Raja kemuliaan itu. Tetapi kita tetap melakukan aktivitas kita. Kita tetap melakukan kebaikan untuk Tuhan. Seperti lagu-lagu kita sekarang ini. Kita mau menyenangkan Dia. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan? Tidak membuat perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Sebagai remaja, tunjukkan prestasimu di dalam sekolah. Sebagai remaja, tunjukkan rasa hormatmu kepada orang tua. Sebagai orang tua, bagaimana kita menghargai anak sekarang ini. Kita harus bisa menerima bahwa anak-anak kita lebih pintar dari kita. Kalau saya boleh mengaku saya lebih gaptek dari anak-anak, benar. Saya tidak malu mengaku itu karena memang ilmu pendidikan sekarang sudah lebih tinggi. Kalau dulu anak-anak SD, SMP dilarang
memegang handphone kalau tidak hari libur. Tapi ini justru setiap hari mereka harus buka handphone untuk belajar online. Inilah perubahan-perubahan zaman. Sekarang ditanyakan kepada kita, siapkah kita untuk menantikan kedatangan Raja kemuliaan itu? Jawabannya ada di hati kita. Kalau kita siap, kedatangan Tuhan menjadi sukacita. Kalau kita tidak siap dengan iman kita, dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita, maka kedatangan Tuhan menjadi malapetaka buat kita. Oleh karena itu, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang, menjadi remaja, penerus generasi yang lebih baik dari sekarang, hal yang pertama harus dilakukan adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan berpikir untuk melakukan kejahatan kepada siapapun. Tetapi kita akan terus melayani, dan kita akan terus membuat Tuhan bahagia dengan perbuatan kita yang selayaknya kita sebagai anak kepada orang tua kepada anak, dan juga kita akan terus mengejar cita-cita dengan semangat yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita sambut kedatangan Raja kemuliaan di hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami di dalam kami bersahabat dengan firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima kehadiran Raja kemuliaan di dalam kehidupan kami menjadi suatu sukacita. Ajarkan kami untuk siap siaga menanti kedatangan Tuhan, karena kami tidak tahu kapan hari Tuhan akan datang. Tetapi ajarkan kami untuk terus melakukan kebaikan, menjalankan hukum kelima, menghormati orang tua, agar saat kami menyenangkan hati orang tua, kami juga sudah mampu menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Usman Simanjuntak, Herman Tanda Sitorus, Ari Marbun, Saur Boru Simanjuntak, Joni Sihombing, Jesi Tumorang, Juliana Alfrida Siahaan, Nyonya Pardede Boru Sitohang, Nyonya Naibor Boru Sitorus, Sintuara Dot Sinaga, Panta Sinurat, Lauren Simanjuntak, Rista Sianturi, Minar Lumantobing, Nyonya Sitorus Boru Tambunan, Nyonya Sintua Lubantoruan Boru Tasoit, Mareti Boru Sirait, A Sidabalok, Nyonya Sintua Jenenggolan Boru Silalahi, Nyonya Tambunan Boru Sirait, Aspita Boru Tambunan, Nyonya Jesi Hite Boru Sinaga, Florida Boru Manalu. Tuhan, kami tidak tahu sakit penyakit apa yang mereka derita sekarang ini, tapi kami memohon kuasa, mujizat Tuhan nyata atas mereka di saat kami akan menyambut kedatangan Tuhan, di saat kami akan menyambut hari kelahiran-Mu. Turunkan mujizat kepada saudara-saudara kami yang sakit ini, agar Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhan tabib yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Kami hanya berusaha memakan obat, mencari dokter, memakai rumah sakit, tapi semua adalah Tuhan yang punya kuasa. Oleh karena itu kami minta dengan kerendahan hati kami, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sakit ini, dan Tuhan berikan kesembuhan melalui segala usaha yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua remaja, juga anak-anak kami Sidi yang menghadapi ujian akhir semester. Berkati mereka di waktu belajar mereka, agar mereka mampu benar-benar melakukan proses ajar mengajar dengan baik. Terlebih kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau memberikan waktu yang cepat untuk mengeluarkan vaksin COVID-19 ini, sehingga anak-anak kami Tuhan saat akan masuk sekolah di bulan Januari yang akan datang ini, Tuhan, mereka sudah memiliki ketahanan tubuh sehingga kami dijauhkan, diselamatkan dari COVID-19. Kami juga tidak ingin anak-anak kami terlalu lama di rumah belajar karena pengetahuan mereka menjadi mundur. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan adanya awal yang baik membuka pelajaran tatap muka di bulan Januari yang akan datang ini, Tuhanlah yang memberkati seluruh anak-anak kami, seluruh guru yang mengajar, agar semuanya boleh menjadi sukacita, dan kami diberkati, dilindungi Tuhan dari COVID-19 dan dari sakit penyakit yang lain. Terima kasih Tuhan, di sisa hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menjaga, melindungi dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
ayat 1 sambil bangkit berdiri. Sang-sang bagaimana ya Tuhan datangmu, Engkau terang sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakin tujuan jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Adik-adik semua dipersilakan untuk menikmati saat teduh. Ibadah Atas nama pendeta, majelis, dan seluruh petugas remaja, baik pemusik maupun tim multimedia, mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadi